Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Teknologi. Ya teman-teman, sekarang saya berada di Majalengka. Seperti biasa saya mencoba mencari di Google Map ya, tentang rumah tahfiz yang dalam tanda kutip itu terafiliasi dengan Yusuf Mansur, yang mungkin dia pernah bilang 8.000 lebih gitu ya, atau bahkan kalau nggak salah, ini cek lagi nanti koreksi, 9.000 lebih gitu ya yang terafiliasi dengan Yusuf Mansur. Terus 1.400 itu yang pakai nama dan jadi yang pakai nama dan ukuran itu ya katanya jumlahnya ribuan. Nah tapi ini kan wilayah Jawa Barat yang katanya ya, bahkan orang bilang itu wilayah Jawa Barat itu religi gitu ya. Nah teman-teman, saya cari di sini, saya coba nyari-nyari gitu, bahkan mampir di salah satu lokasi gitu ya, itu yang ada nama Darul Qurannya, tapi bukan itu. Darul Quran apa gitu, misalkan di sini ada Darul Quran Musa gitu, jadi tidak terafiliasi sama sekali gitu ya. Nah untuk mencari yang ribuan itu minimal kan satu kabupaten itu ya, satu misalkan ya, satu kabupaten satu, ini nggak ada di sini, bahkan di beberapa tempat nggak ada sama sekali gitu ya, di wilayah-wilayah yang besar itu. Tapi kita simak dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Saya pengen bangun rumah tahfiz saya di mana-mana. Sekarang rumah tahfiz sudah 1.400-an yang berbendera Darul Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu duit donasi udah kayak apa tuh? Udah nggak ngerti lah. Makan, minum semua gratis. Ya, menggerakkan muhsinin seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, orang-orang Islam Indonesia yang ada di luar. Dan ribuan yang beririsan. Dan di mana-mana tahfiz sekarang menjadi program yang nomor 1 di sekolah, di madrasah, di tempat kuliah. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Nah di sana saya sebutir beras aja nggak bisnis tuh, pakaian seragam nggak bisnis tuh, apalagi nipu. Duitnya tuh yang beredar bukan miliar, ratusan miliar yang beredar. Ini yang diperkarain 5 juta, 10 juta. Saya kalau ngomong kayak gini, sejak saya mengenal Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah, saya dan istri saya, kami dengan izin Allah tidak ada yang namanya pengeluaran. Begitu Pak Ketua DKM dan seluruh keluarga besar Masjid Al-Hasan. Iya, yang kedua ini benar. Dulu saya maksudnya dari sana ya. Iya, dari sana maksudnya. Sejak saya kenal Allah dan Rasulnya, mengenal kitab, saya memang gak ada. Sejak kenal ilmu Allah, ilmu Rasulnya, nanti kita akan bicara tentang sedekah sedikit. Tidak ada yang namanya pengeluaran, yang ada adalah pemasukan saja. Dengan kolom spesial tambahan, yakni kolom zakat dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah. Ibu mau belanja di mana? Di pasar mana? Pasar modern, pasar tradisional, atau belanja online? Mau makan di mana Bapak Ibu? Mau makan di restoran, di warung-warung, di tukang-tukang gerobak, mau beli makanan pikulan? Sederhana, enggak semua orang bisa minta. Mau coba tanya ibu, apa iya ibu ke pasar, ibu ngomong sama Allah, saya mau ke pasar ya Allah. Enggak, jalan-jalan aja. Paling itu bismillah, itu bismillah bukan doa, ada, bukan doa. Ini laki-laki kan nih. Apa iya lu beli motor lu doa? Ngomong aja, lu ngumpulin duit bukan doa. Lu ngumpulin DP. Bener serius. Beli mobil yang dipikirin dari mana buat duitnya, bukan Allah yang dipikirin. Nah itu yang saya bilang, kita tahu agama tapi nggak dipakai. Kita tahu Allah, Dia maha kaya, tapi kita nggak datang. Ya bodoh lah. Yang bodoh kita, kenapa kita nggak datang?
yakin ya, ilmu yang sedikit ini aja nih kalau dipakai sama komandan gitu, urusan beli rumah, dia nggak perlu kita nggak perlu gitu. Sujudnya dia bilang sama bininya, kalau urusan dia buka ini amal supaya kita juga ikut. Tapi kalau antum dengerin ceramah itu jauh lagi, kalian mau pesantren 8.000 tempat nggak keluarin duit. Dia bilang sama Allah, minta 1 sama, minta 1.000 sama, minta 1.000 mau 4.000 dibagi. Musola tadi gue dengar tuh, musola, maaf ya, lagi pengen bangun begini, bangun begitu, maaf ya Pak, kita kan. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman kan teman-teman bisa lihat sendiri lah, sebenarnya itu acara ya untuk mendulang sedekah. Nah teman-teman, seperti informasi yang kita sering dapatkan, bahwasanya tujuan Yusuf Mansur bicara melebih-lebihkan dirinya itu ya seperti dia itu mau bilang, saya ini bebannya berat loh dengan mendirikan rumah tahfiz yang segitu banyak gitu ya, dan saya harus dikasih sedekah gitu loh. Nah kalau berpikirnya ke sana ya mungkin masyarakat, oh ya bener kita harus bantu, mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau berpikirnya lain, coba teman-teman bayangin aja, kalau rumah tahfiz yang tadinya sudah berdiri terus kemudian diminta untuk berafiliasi, ini kalau ada ya yang diminta untuk berafiliasi dengan ya rumah tahfiz bimbingan dari Yusuf Mansur itu, kemudian ternyata cuma dikasih pelang atau dikasih banner ada tulisan PPPA misalkan kayak gitu ya, terus kemudian mereka ya sama aja, mereka narik iuran dari masyarakat untuk masuk ke sana, dan intinya tidak mensubsidi sesuai dengan omongan Yusuf Mansur yang katanya bahkan sampai triliunan per tahun gitu membiayai anak-anak yang belajar di rumah tahfiz ini gitu kan. Sebenarnya menurut saya ini kayak memanfaatkan agama gitu ya, jadi seolah-olah dia bertindak benar padahal ya itu terselubung gitu ya. Bayangin aja, kita misalkan Anda punya rumah tahfiz ya, terus diminta berafiliasi, terus Anda membayar afiliasi tersebut, tapi Anda cuma dikasih banner atau tanpa di maintenance, tanpa dibantu support yang katanya dijanjikan nanti dibantu misalkan ya, tapi ternyata tidak, malah memungut biaya lebih mahal dari kepada anak-anak karena ada nama itu gitu ya. Terus kemudian si rumah tahfiz ini dibiarkan begitu aja gitu ya, tanpa yang tanda kutip seperti Yusuf Mansur bilang bahwasanya dia itu mengeluarkan esanya mungkin ya, mengeluarkan begitu banyak uang itu tanpa kayak gitu kan mengenaskan sekali menurut saya. Kenapa? Karena ya hati nurani kita itu kayak, loh kok memanfaatkan agama dengan sebegitunya gitu ya, dan kita cuma bisa diem. Dan bahkan kalau misalkan kita speak up kayak gini, ada yang bilang wah nyari sensasi gitu ya. Sensasi dari mana gitu ya, kan saya pakai masker gitu kan, nggak nyari sensasi. Nah ada yang bilang ngapain pakai masker kalau berani, saya sudah tantang Yusuf Mansur, malah sok silahkan mau diskusi di mana, kalau nggak kuat bayar hotel saya bayarin gitu ya, kayak gitu ya. Pernah kita tantang gitu, bahkan saya bilang ke karyawannya, sana sampaikan ke Yusuf Mansur berani nggak diskusi terbuka gitu ya, kan pernah kayak gitu. Kalau diskusi kan kita ketemu lah, masa nggak ketemu gitu, dan orang-orang yang datang kan banyak, tapi kan mereka nggak berani. Kenapa? Ya kalau mereka berani, saya suruh bongkar tuh dari mana keuangan mereka gitu ya, kayak gitu ya teman-teman. Nah di acara-acara seperti itu yang paling unik adalah ada sebuah cerita dari seseorang yang katanya debt collector itu, ada nanti di channel Thoibah itu, dia itu sambil nungguin Yusuf Mansur lagi ceramah untuk menagih suatu urusan ya yang berhubungan dengan investasi kepada Yusuf Mansur yang realitanya nggak jelas gitu ya teman-teman. Sehingga Yusuf Mansur itu
karena susah ditagih, jadi sampai ditungguin waktu ceramah. Dan uang ceramahnya ya, bayangin aja, uang ceramah yang uang sedekah dikumpulkan itu ibarat kata diambil sama si debt collector ini untuk membayar ya dalam tanda kutip ya hutang investasinya Yusuf Mansur gitu ya. Nanti teman-teman cek koreksi di Thayyibah TV itu ada. Kebayang nggak teman-teman kalau misalkan teman-teman sedekah kepada Yusuf Mansur, tapi uangnya digunakan untuk membayar kegagalan investasi yang dilakukan Yusuf Mansur. Itu kan jahat sekali kan. Dia itu melakukan kesalahan. Bukan kewajiban kita untuk memberikan uang sedekah kita kepada kesalahan tersebut ya. Uang sedekah kita kan untuk kemaslahatan umat ya. Yusuf Mansur itu kan secara pribadi, maksud umat itu banyak golongan, itu banyak orang gitu ya, banyak muslim, itu bukan Yusuf Mansur secara spesifik gitu. Nah, ada hal yang mungkin seringkali kita luput gitu ya. Ternyata seringkali Yusuf Mansur itu pergi dengan kalau ada acara-acara besar ya, ada acara-acara besar, seringkali Yusuf Mansur itu pergi dengan jodi di acara-acara kayak gitu. Terus biasanya kalau di acara-acara besar ada yang ngasih sedekah mobilnya ya, misalkan kayak Innova, terus atau apalah Kijang apa atau apa mobil apa, ada yang ngasih motor misalkan ya. Terus uang sedekah banyak itulah. Karena saya pernah di posisi diajak oleh seseorang itu yang pernah ngajak seorang ustadz gitu, yuk kamu ikut pengajian di sana tuh, ada ustadz ini, tapi kamu bayar sekian ya nanti buat sedekah ke ustadz itu. Bayangkan teman-teman, padahal mereka udah dibayar di kegiatan itu ya oleh suatu yayasan di masjid besar itu. Terus kita harus ngumpulin uang itu untuk bersedekah kepada ustadz itu. Nah, kalau uang sedekah itu udah dikumpulkan terus dikasih ke ustadz itu, dan ustadz itu udah dapat bayaran, terus ada yang sedekah mobil dan lain-lain misalkan ya, terus ternyata uangnya dipakai untuk kebutuhan pribadi dia, bayar hutang, padahal dia menjanjikan bahwasanya ini untuk kemaslahatan umat, ini untuk rumah tahfiz dan lain-lain. Kan buat kita kayak gini sebagai umat itu kayak ya ini perbuatan yang menurut saya mengangkangi agama gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita telusuri lebih dalam, bukan front ya, menurut saya sekuat ini membuat semacam jaringan sedekah gitu ya. Masing-masing mereka itu membuat jaringan sedekah. Misalkan ya dari Mas Mono gitu ya, kita tahu gitulah yang pernah diucapkan jodi seperti apa. Terus misalkan jaringan jodi kita nggak tahu ya jaringannya apa aja, mungkin banyak ya. Terus dari Yusuf Mansur sendiri jaringan sedekahnya apa. Terus yang terbaru yang 2024 itu misalkan sedekah nasional, itu jaringan siapa itu ya teman-teman, atau misalkan itu jaringan PPPA, kita nggak tahu. Seperti kita ketahui bahwasanya ketidakadaan atau sedikitnya rumah tahfiz yang dikotakan Yusuf Mansur itu, yang ternyata di Majalengka itu saya belum nemu, bahkan mungkin nggak ada ya, mungkin ya. Kan saya rasa mustahil apalagi kalau misalkan yang masuk rumah tahfiz itu ternyata bayar ya teman-teman. Saya rasa mustahil kalau memang ada ribuan gitu ya. Jangan-jangan ya seperti itu, ketika Yusuf Mansur pergi berceramah di acara-acara besar di antar jodi, ternyata digunakan untuk mendulang sedekah teman-teman. Dan kita tahu juga ya teman-teman, jodi dan Yusuf Mansur itu kan bekerja sama gitu ya dalam berbisnis ya, gitu ya teman-teman. Jadi ini pesan dari Majalengka teman-teman, bahwasanya hati-hati kepada orang-orang yang ini orang-orang, saya nggak ngaku Ustaz ya,
hati-hati kepada orang-orang yang bilang dia ini uangnya digunakan untuk kemaslahatan umat, kalian harus sedekah, harus ini, saya ini pahlawan. Saya enggak. Kalau orang baik itu ya sebenarnya kelihatan gitu ya, kelihatan dari sikap dia, perbuatan dia. Nanti orang akan tahu sendiri, oh orang ini baik, orang ini amanah gitu ya, bisa dipercaya. Jadi orang ini sebaiknya kita bantu agar bebannya sedikit berkurang gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.